Kristus. Salah satu pertanyaan eksistensial dalam kehidupan kita manusia adalah mengapa ada kejahatan di dunia ini? Mengapa ada orang-orang jahat di dunia ini? Atau mengapa Tuhan membiarkan orang-orang jahat itu hidup? Saya kira kita semuanya ini berasal dari keluarga, memiliki keluarga, anak-anak, dan dari semua anak-anak itu ada anak-anak yang baik dan ada anak-anak yang tidak baik, anak-anak yang kurang ajar, katakanlah demikian. Bahkan dalam keluarga-keluarga tertentu ada anaknya sebagai penipu, sebagai perampok, sebagai pembunuh. Kita menyaksikan itu di media sosial, di televisi. Ada anak seperti itu di dalam keluarga. Nah, pertanyaan kita adalah, apakah anak itu dibunuh? Ya, tentu tidak. Kalau dibunuh, Anda sebagai orang tua akan dipenjara seumur hidup. Lalu apakah anak itu diusir dari keluarga karena anak itu memalukan keluarga? Kalau diusir, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang menampungnya? Jadi anak itu dibiarkan bertumbuh dan berkembang bersama dengan anak-anak yang baik. Jadi demikian Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Tentu ini menjadi dilema di dalam kehidupan kita. Dan kembali kepada pertanyaan eksistensial tadi. Mengapa Tuhan membiarkan kejahatan itu terjadi di dunia ini? Atau mengapa orang-orang jahat itu dibiarkan hidup berdampingan dengan orang-orang yang baik? Mengapa tidak dilenyapkan saja? Saudara-saudari yang terkasih, jawabannya ada di dalam bacaan Injil pada hari ini, yakni kesabaran Tuhan. Di Jawa dulu saya pernah naik bis dari Malang ke Jakarta. Nama bis itu Sabar Subur. Ya. Saya pikir menarik, ya. Sabar Subur. Artinya pemiliknya benar-benar menyadari bahwa kesabaran itu penting. Kesabaran itu yang utama dalam kehidupan. Kalau Anda sabar, Anda akan berhasil dalam kehidupan. Berhasil dalam kehidupan perkawinan dan keluarga. Berhasil di dalam kehidupan ekonomi, di dalam usaha dan pekerjaan. Bahkan juga berhasil dalam usaha-usaha untuk meningkatkan kehidupan rohani kita. Ya. Itu hal yang utama. Dan itu yang disampaikan Tuhan Yesus di dalam bacaan Injil pada hari ini. Tadi dikatakan bagaimana penabur itu menabur gandum,
tetapi lalang juga tumbuh di sana. Ya. Kita tahu lalang itu seperti apa. Mungkin anak-anak sekarang tidak tahu karena orang Basmi semua. Tapi kalau saya waktu kecil tahu baik. Itu akarnya di bawah tanah merambat dan panjang sekali. Ya, sehingga kalau memang tadi pekerja-pekerja itu berkata kepada penabur atau pemilik lahan itu, kalau Tuhan izinkan kami akan mencabut lalang itu. Tetapi ya, pemilik lahan itu berkata, jangan. Karena waktu kamu mencabut lalang itu nanti, ya, jangan-jangan gandum itu ikut tercabut. Ya. Apalagi kalau yang kerja itu buruh harian, yang dia kejar itu duit. Kau punya gandum mau hidup, mau mati, yang penting saya disuruh mencabut di lalang. Lalang tercabut, gandum itu urusan Anda. Ya. Sehingga Tuhan berkata, biarkan. Lalu ada juga pertanyaan, dari mana lalang-lalang itu? Bukankah yang ditaburkan itu gandum? Lalu penabur itu berkata, seorang musuh melakukannya. Tentu bagi kita paham arti dari semua ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita diciptakan, dikatakan di dalam kitab suci bahwa kita diciptakan berdasarkan image atau gambaran Allah. Apa gambaran Allah itu? Ya, sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang adil, sesuatu yang jujur, ya, sesuatu yang indah. Itu image Allah, gambaran Allah. Jadi kita diciptakan seperti itu. Lalu anak tadi ketika dilahirkan di dalam keluarga, anak dikatakan buah cinta, bukan buah kejahatan. Tapi terkadang bukan buah cinta yang dihasilkan, tapi buah kejahatan. Siapa yang melakukan itu? Seorang musuh, kata Yesus atau kata penabur itu. Itulah pekerjaan kuasa-kuasa kejahatan di dunia ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Karena itu kita manusia hidup berdampingan dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang baik hidup berdampingan dengan orang-orang jahat. Kita menyaksikan bahkan di tempat-tempat ibadat pun terjadi pencurian. Ya, beberapa waktu yang lalu orang sementara berdoa, tasnya taruh di samping, begitu dia maju, ya, kembali HP dan duit di dalam dompet sudah tidak ada. Jadi dia. Jadi kelihatannya orang baik di samping kita, tapi ternyata pencuri. Tapi kita hidup berdampingan dengan orang-orang seperti itu. Dan Tuhan dalam kesabarannya membiarkan dia bertumbuh dan terus mengharapkan bahwa yang bersangkutan sadar, yang bersangkutan bertobat, menyadari dosa dan kesalahannya, lalu kembali kepada Tuhan. Memang sesuatu yang ironis, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih,
pelaku kejahatan itu adalah orang-orang yang beragama. Konon kabarnya di negara-negara komunis ya, yang tidak mengakui Tuhan, kejahatan-kejahatan itu berkurang. Mungkin karena pemerintahnya tidak ambil kompromi. Kalau melakukan kejahatan, ditangkap, dibawa ke suatu tempat, tidak ada proses hukum, di sana nanti disiksa, mati ya dikuburkan. Tapi yang menarik adalah justru pelaku kejahatan itu adalah orang-orang beragama. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama merenungkan bacaan Injil hari ini tentang kesabaran Tuhan itu sendiri. Tuhan begitu sabar kepada kita umat manusia. Tapi kesabaran Tuhan itu toh pada akhirnya ketika orang tidak mau bertobat, dia harus menerima konsekuensi dari dosa dan kesalahannya. Seperti dikatakan dalam bacaan Injil tadi, ya, rasul itu berkata, kumpulkanlah dahulu ya, lalang-lalang itu, ikatlah berberkas-berkas, lalu kemudian dibakar, lalu kemudian panenlah gandum itu dan bawalah ke dalam lumbungku. Itu pada akhirnya. Nah, kalau kita orang yang mengimani Tuhan di dalam kehidupan kita, tentu kita senantiasa menyadari ketika kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita bahwa hidup saya bukan untuk hari ini saja, hidup saya bukan untuk besok saja, hidup saya bukan untuk bulan depan atau tahun depan saja, tetapi hidup saya ini akan dilanjutkan dalam kehidupan abadi di sorga. Sehingga saya melakukan kebaikan-kebaikan, saya melakukan upaya pertobatan supaya tentu yang pertama di dunia ini saya selamat, orang-orang lain juga selamat, orang-orang lain juga tidak rugi oleh perbuatan dan dosa-dosa saya, tidak menderita karena perbuatan-perbuatan saya. Tetapi pada akhirnya juga saya akan memanen perbuatan-perbuatan baik saya di dunia ini dan akhirnya dalam kehidupan kekal di surga. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, satu hal yang kita pegang pada hari ini, kita bercermin pada kesabaran Tuhan. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang justru berlawanan dengan cinta kasih itu sendiri. Ya. Jangan melakukan hal-hal yang berlawanan dengan cinta kasih itu, meskipun tujuannya itu baik. Tapi kita tidak berusaha bahwa orang-orang yang jahat, pelaku-pelaku kejahatan bisa kembali pada jalan yang benar. Semoga